Ya, Kak. Jadi banyak faktornya Kak untuk remaja itu menjadi stres. Salah satunya ada dari akademik, misalkan remaja itu galau kok nilaiku kecil, atau misalkan ada dari lingkungan sekitarnya, dari orang tua terutama. Karena masih banyak jujur Kak orang tua yang sering ngebanding-bandingin anaknya dengan anak yang lain. Jadi itu kadang buat jadi anak itu kayak ngerasa kok dibanding-bandingin atau kok kayak gini kayak gitu. Oke. Nah ini juga kalau misalnya hal ini terjadi biasanya perilaku yang muncul itu seperti apa menurut Gini? Nah, jadi kalau perilaku-perilaku tadi yang terjadi pada anak itu pasti kemungkinan besar bakal takut Kak untuk terbuka dengan orang tuanya. Jadi kayak bakal tertutup dengan orang tuanya, tertutup dengan lingkungan sosialnya. Terus habis itu dia mulai nggak semangat untuk belajar, untuk bergaul dan sebagainya. Jadi kalau misalnya mungkin dari lingkungan Riki sendiri apa ada beberapa teman yang seperti itu terlihat perilakunya? Kalau ada sih mungkin masih ada Kak, cuman dari lingkungan tetangga atau lingkungan sekitar itu alhamdulillah saling support satu sama lain. Jadi masih ya mungkin karena di kampung juga Kak, jadi masih sering ngasih sayur, tuker-tukeran sayur kayak gitu. Oke. Nah terus juga untuk zaman sekarang kan ini ada pengaruh media sosial ya terhadap kepercayaan diri dan juga kesehatan mental remaja. Menurut Riki sendiri bagaimana pengaruh media sosial itu? Kalau pengaruh media sosial itu bisa berdampak positif maupun bisa berdampak negatif Kak. Jadi kalau bermedia sosial itu yang dampak positifnya mungkin dari anak-anak ini bisa lebih mengembangkan dirinya lagi di media sosial itu. Kalau dampak negatifnya mungkin pelampiasan dari amarahnya itu malah ke media sosial itu yang justru jadi bahaya Kak. Oke. Nah ini kan mungkin ada beberapa tadi seperti ada teman yang seperti itu ya. Iya. Nah bagaimana merangkul mereka nih agar memang juga ada dapat tekanan, tapi juga merangkul mereka agar di luar itu mereka tidak minder, juga tidak stres untuk kehidupan di luar rumahnya. Nah, jadi kalau di forum anak ini Kak, kami sempat dapat pelatihan untuk konseling sebaya. Nah, itu pertama dengan cara pendekatan dulu dengan anaknya, kayak nggak boleh langsung mendiskriminasi kalau si anak ini mentalnya kurang baik kayak gitu, itu malah bahaya buat anaknya. Jadi pendekatan dulu, terus habis itu mendengarkan kalau kesahnya sebenarnya di keluarga tuh kayak gimana, di lingkungan sekitarnya kayak gimana. Terus habis itu kalau bisa memberi saran, memberi masukan, sebaiknya kamu kayak gini loh, ayo kamu lebih berkembang lagi, kamu sebenarnya ada bakat di sastra seperti itu. Nah jadi dari pengalaman Riki sendiri sebenarnya yang banyak mengalami itu untuk teman-teman yang cowok atau cewek? Lebih banyak yang cewek jujur Kak. Lebih banyak yang cewek Iya, justru ya? iya. Oke, ini kenapa nih kalau menurut pantauan Riki seperti itu? Mungkin karena kalau cewek mungkin dari tekanan orang tuanya lebih ya Kak ya. Cuman kurang tahu juga ini analisa Riki aja. Jadi kayak mungkin kalau dari orang tuanya, misalkan anak cewek itu harus kayak gini, anak cewek itu harus kayak gini, anak cewek nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu Kak. Mungkin. Nah juga sekarang kita beralih ke Sakya ya. Nah Sakya sendiri, menurut Sakya sebenarnya anak muda zaman sekarang ini udah sadar belum tentang pentingnya kesehatan mental? Menurut aku ya Kak, itu anak muda zaman sekarang tuh udah mulai banyak sadar mengenai kesehatan mentalnya sendiri ya. Apalagi sekarang topik mental health itu sering banget dibahas di media sosial. Tapi masih ada juga yang anggap itu tuh hal yang kayak sepele Kak. Mereka nganggap kalau kesehatan mental tuh baperan gitu Kak. Terus kayak punya mental sehat itu sebenarnya penting ternyata kan. Jadi bisa fokus belajar, terus kita juga bisa bersosialisasi dan bahagia juga. Oke, nah ini tadi seperti kata Riki, banyak yang mengalami tekanan mental itu adalah dari cewek-cewek ya kan. Nah
Ya sebenarnya kalau menurut Sakia sendiri seperti apa nih mungkin perasaan dari si cewek ini? Sebenarnya ya banyak yang bilang kalau cewek tuh gampang baper lah. Sebenarnya enggak, karena memang hormonal dari cewek dan cowok tuh beda. Dan kami memang termasuk yang peka cewek-cewek itu. Jadi makanya kami itu sering banget yang dibuat seperti kita dibilang kalau lebih banyak cewek, karena kami ini merasa peka. Padahal sebenarnya orang lain nggak ngomong gini, tapi kami ini nganggepnya gini gitu sih kan. Mungkin di cewek-cewek begitu, makanya banyak cewek-cewek yang lebih dominan ke mental health-nya rusak atau bagaimana gitu sih kan. Itu mungkin karena cewek lebih sekarang sih dari cowok ya. Kalau cowok kan biasanya itu ditutup-tutupin, dibuat-buatin ya. Oke, dan juga di sini kalau misalnya di rumah sendiri nggak dapat dukungan emosional, nih di efek ke mental remajanya itu seperti apa nih? Ya itu ngaruh banget sih menurut aku, apalagi kalau nggak ada dukungan di rumah tuh jadi kayak rasanya tuh gimana gitu, pulang ke rumah buka pintu rumah cuma udah biasa aja nggak disambut. Itu tuh membuat kita sendiri tuh kayak jadi tuh bawaannya pulang tuh malah bukannya seneng tapi malah capek mau pulang ke rumah gitu. Jadi rumah tuh bukan kayak tempat yang nyaman, malah yang bikin kita tuh tertekan gitu sih. Oke, ini sebenarnya kalau tuntutannya bikin tertekan selain akademik apa sih? Biasanya kayak itu kalau cewek-cewek ya harus rapi gitu, kamarnya harus rapi, harus bisa masak dan biasanya kayak gitu sih kak. Itu juga nggak dingin, terus misal kayak antara adik dan kakak, kalau bisa kakaknya tuh nyamperin yang bagus gitu di rumah, harus beres-beres terus gitu sih biasanya gitu. Sebenarnya kalau misalnya di rumah ini banyak yang kan ini menyebabkan tertekan biasanya dari orang tua ya. Nah ini dari orang tua apakah atau mamakah sih sebenarnya kebanyakan dari yang Sakia amati ini? Sebenarnya opsional, cuman memang seperti tadi kayak perempuan itu memang lebih ekspresif ya. Jadi mama itu mungkin lebih kayak pengen anaknya tuh kelihatannya baik, bagus gitu. Jadi memang suka lebih yang sering marah-marah tuh kalau ya. Itu jadi mama sih lebih banyaknya gitu. Iya. Gitu ya. Oke. Tapi kalau menurut Kiki sendiri dari mana nih biasanya mungkin muncul tekan apakah dari orang tua seperti papa atau mama? Untuk yang cowok ya khususnya. Kalau yang cowok mungkin dari papanya ya kak ya. Karena kan mungkin dari papa juga kan pernah muda, jadi banyak yang dihindari gitu untuk si anak cowoknya ini gitu. Oke, ini kan beda ya, antara cewek dan juga cowok biasanya tuntutannya beda ya, seperti itu. Nah, oke, juga kalau misalnya dari si Sakia sendiri kan juga setiap orang punya tekanan ya. Untuk Sakia sendiri untuk menghadapi tekanan agar lebih rileks itu bagaimana? Biasanya kalau ada tekanan yang berat gitu ya, supaya bisa lebih rileks itu kak, kita cari apa sih yang kita suka gitu. Apa yang kita pengen yang bisa bikin kita lebih senang. Sebatas beli es krim aja itu kayaknya udah ringanin, ataupun cerita ke orang lain gitu. Oke, itu cewek ya, manis ya. Tapi kalau misalnya Riki sendiri gimana nih untuk buat relax sendiri dari ini kan cewek kalau tadi biasanya makan es krim atau juga cewek kan ekspresif lebih gampang cerita ke teman wanitanya yang lain ya. Kalau misalnya cowok sendiri bagaimana? Kalau menurut aku sendiri kayak dari pengalaman pribadi lebih rileks itu kalau masalahnya dibagi ke orang gitu kan. Jadi curhat ke teman atau ke orang tua biar dapat solusi dari masalahnya ini kayak gitu. Mudah marah, habis itu sulit untuk bersosialisasi, lalu menarik diri dari lingkungan sosialnya, sama mulai cenderung tidak tertarik dengan hal yang disukai. Contoh kayak misalkan dia awalnya sering main bola, suka main bola, tiba-tiba mulai nggak suka kalau diajakin main bola lagi, gitu kak. Nah di sini juga kan peran orang tua itu penting ya. Kalau menurut Riki sendiri gimana orang tua dan dulu harusnya bisa membantu remaja pada saat mereka mengalami hal ini, harusnya bagaimana ya? Nah, untuk orang tua itu sangat penting ya kak perannya, orang tua dari dulu ini. Jadi mereka ini harusnya menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak ini. Sebenarnya anak-anak ini ada kesulitan apa,
lalu ada kesusahan dalam hal apa, itu harus didengar dan harus dipahami baik dengan orang tua maupun guru. Oke, sebenarnya kalau menurut pengalaman Ricky sendiri di sekolah itu sudah mendukung belum untuk menjaga kesehatan mental dari remaja ini? Mungkin ada beberapa sekolah yang sudah maupun ada yang belum ya Kak ya. Kalau di sekolah kami pribadi ada namanya organisasi PIK. Nah itu dibentuk untuk sebagai konselor sebaya anak-anak yang juga mendengarkan saran atau masalah keluh kesah dari anak-anak lainnya. Oke, jadi di situ ada tempat konseling sendiri ya? Iya betul Pak. Ini yang mendengar konseling tersebut dari pihak gurunya? Dari pihak guru BK. Guru BK ya? Iya betul Pak. Oke. Nah juga dari Sakia nih, untuk Sakia sendiri apakah juga di sekolahnya ada bimbingan atau konseling? Sudah ada. Kami juga satu sekolah, jadi memang sama seperti itu. Jadi memang dari pertama guru-guru bimbingan konselingnya itu sudah ada, dan juga kami ada organisasi PR yang membantu kami belajar untuk menjaga dan dapat menjadi konselor di dalamnya gitu. Kami juga terlibat di dalam PR itu. Oke, ini biasanya kasus-kasus yang ditemuin kasusnya apa aja nih? Biasanya sih Kak, bullying, terus diskriminasi sih Kak. Bullying itu berarti antara pelajar yang lainnya juga ya? Iya, sama gitu. Ini yang munculnya bullying itu karena apa? Apakah mungkin karena si anak ini prestasinya kurang atau juga dari fisiknya? Bisa sih Kak, itu berbeda-beda kayak jadi beda-beda alasannya kenapa kok dibully gitu. Biasanya sih diskriminasi, entah karena memang mungkin anak ini ekonominya rendah gitu, jadi yang lain tuh nggak menemenin, terus diejek-ejek gitu sih Kak. Oke, jadi mungkin banyak faktor ya yang terjadi di sini kasusnya ya. Oke, dan juga dari sini kan ada beberapa yang ingin konseling ataupun juga ada orang yang malu nih. Ini bagaimana untuk merangkul orang-orang yang mungkin tidak bercerita itu? Dalam hal ini ya, terutama kami yang sudah tergabung dalam forum anak yang berperan sebagai konselor sebaya, kami sudah dapat pelatihan kan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga kami selaku pelopor dan pelapor ini punya tugas untuk bisa dapat merangkul mereka gitu Kak, terus bisa untuk menjaga kesehatan mental dari teman-teman di sekitar kami juga gitu Kak. Ya, gak kerasa nih kita juga ya sudah berada di ujung-ujung kita kali ini. Mungkin dari Sakia dulu, ini pesan buat teman-teman yang sekarang juga dengerin kita tentang pembicaraan kita kesehatan mental ini, gimana pesannya? Untuk teman-teman semua, aku pesan aja untuk teman-teman bilang terima kasih pada diri sendiri. Apapun yang terjadi itu di luar kendali kita semuanya. Jadi hidupmu adalah pilihanmu, jadi nggak ada yang di luar kamu, semua yang kamu jalani itu di luar tanggung jawab. Dari Lidi bagaimana pesannya? Mungkin pesan untuk teman-teman yang mendengarkan ini, lebih jangan takut untuk mengekspresikan diri, karena kami anak-anak Indonesia memiliki hak-hak yang sama. Baik, terima kasih buat Sakia dan juga Ricky ya, sudah jauh nih hadir dari Pulang Bawang Barat ya untuk ke RRI Bandar Lampung, dan juga jalan hati-hati, terus juga bisa mungkin nikmati sebentar ya weekend ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih.